Halo, selamat siang rekan-rekan semua, para Femalpreneur, para pengusaha hebat di Indonesia. Terima kasih banyak sudah hadir di hari kedua Femalpreneur Festival 2021 by Femalpreneur Indonesia. Nah, senang banget ya, kenapa? Karena hari ini kita akan banyak banget berdiskusi dengan para narasumber yang super keren. Kalau hari yang lalu atau kemarin kita berbicara tentang satu tema menarik yaitu tentang power. Nah, hari ini gak kalah menarik dong. Tema kedua adalah tentang passion. Nah, dan hari ini akan kedatangan 5 narasumber yang terbagi menjadi 2 sesi. Nah, yuk kita tengok dulu ke next slide, kita sesi yang pertama akan ada apa sih sebenarnya? Oke. Nah, nanti di sesi yang pertama dan kedua ini akan ada pembahasan yang menarik ya. Jadi ada 2 topik yang agak berbeda. Boleh dibantu mungkin next slide, Amelia? Nah, sebelumnya juga saya ingin perkenalkan diri dulu nih. Ya, perkenalkan diri dulu, saya Rosi. Saya adalah COO dari Femalpreneur Indonesia dan hari ini ditemani oleh rekan saya. Dia adalah staff intern di Femalpreneur yang berusaha untuk ngepacu dirinya berani menjadi salah satu moderator. Nah, siapa nih namanya? Silahkan. Kalau aku Zahra, sebenarnya aku dipanggilnya Diba biasanya, tapi karena di Femalpreneur jadi Zahra, biar kayak female banget nih. Boleh banget dipanggil Zara atau Diba ya. Jadi Iya. oke, thank you banget Zara. Nah, hari ini Zara kita ada 2 narasumber ya Zara, di topik yang pertama yaitu tentang passion. Nah, yang pertama nanti ada Dr. Nuryawati Mulyono nih, kemudian yang kedua ada Kak Desi Esterina. Nah, tentang apa sih yang akan dibahas? Tentang bagaimana perempuan mempunyai sebuah bisnis ya, mendirikan sebuah usaha yang tidak hanya memberikan dampak secara ekonomi dan juga sosial, tapi juga memberikan dampak secara lingkungan. Nah, kita jangan jangan gali dulu deh. Kita kenalan dulu lebih jauh ya. Jadi oke, kita ke next slide dulu. Bagi teman-teman peserta hari ini, uh, mungkin banyak yang belum tahu siapa sih itu femalepreneur sebenarnya gitu dan apa sih yang kita lakukan. Kita akan ceritain sedikit nih. Yang kita boleh ke next slide. Nah, jadi femalepreneur itu secara garis besar kita ini adalah perusahaan ya. Kita entity-nya adalah PT, namanya adalah PT Perempuan Hebat Indonesia yang kita punya visi untuk membantu teman-teman dalam berwirausaha. Kami menyediakan pendidikan kewirausahaan nih bagi teman-teman yang dilengkapi dengan mentoring yang intensif. Jadi teman-teman ketika ikut pelatihan kami umumnya pasti akan ada mentoring. Dan tidak kalah penting juga kami mempunyai modul berupa toolkits ya yang biasanya cukup membantu rekan-rekan pengusaha untuk belajar memandu mereka gitu. Karena kita punya 138 toolkit yang sangat lengkap dan juga aplikatif untuk teman-teman pengusaha di Indonesia. Nah, next slide. Nah, kami juga mempunyai komunitas yang sangat besar ya. Jadi kami itu ada di beberapa kota di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua itu ada. Dan thank you banget teman-teman udah mempercayakan kepada kami untuk dibersamai dalam proses membangun bisnisnya. Nah, nggak kalah lengkap nih kalau teman-teman nggak akses website kita, karena di website itu banyak banget kelas gratis. Jadi misalnya ada kelas-kelas sebelumnya nih dengan beberapa mitra yang teman-teman belum pernah lihat gitu ya, ketinggalan gitu. Nggak ada namanya ketinggalan, karena di Femalpreneur semua kelasnya selalu diupload di website. Jadi teman-teman kunjungin aja di www.femalpreneur.id, semudah teman-teman login aja, setelah login nanti free access, teman-teman bisa milih. Termasuk festival hari ini juga direkam dan nanti juga akan di-upload di website untuk teman-teman dapat simak kembali. Oke, kita bisa ke next slide. Alright, jadi kita punya beberapa program nih ya, selain Femalpreneur Festival, kita juga punya namanya Femalpreneur Online Learning. Nah, Femalpreneur Online Learning ini umumnya hadir di hari Sabtu, di setiap minggunya. Ada kelas gratis di situ yang teman-teman bisa akses via Zoom ya. Dan kami juga nge-support UMKM untuk nge-branding bisnisnya supaya naik kelas nih. Jadi kalau teman-teman butuh bantuan logo, kemudian bikin label kemasan, atau mungkin bikin brand guideline, atau mungkin bikin kartu nama atau hal lainnya yang sekiranya dibutuhkan bisa juga akses di kami dengan harga UMKM banget gitu, dengan kualitas yang premium. Oke, next slide. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih, setelah program Femalpreneur Festival ini, kita ada program lanjutannya. Jadi
kita nggak mungkin bikin event hanya eventual aja, pasti ada program lanjutannya. Nah, di tanggal 27 sampai 28 Maret kita ada namanya Female Trainer Academy dan lagi-lagi ini gratis. Teman-teman akan belajar tentang apa sih? Secara garis besar akan diajarin gimana sih caranya berbisnis fashion dan juga bagaimana mengelola reseller. Nah, teman-teman nanti keep update ya. Jadi kita akan selalu share di grup. Teman-teman jangan sampai keluar dari grup WhatsApp karena rugi banget nanti ketinggalan info yang super menarik dan gratis ya. Oke, mungkin bisa next slide nih. Oke, well, seperti yang tadi udah saya sebutkan, di sesi hari ini, di sesi yang pertama ini akan ada saya dan Zahra yang akan memandu dan tidak seru nih kalau kita tidak ajarkan satu power yang kita punya nih. Jadi Zahra, kita punya power ya. Apa sih Zahra, tahu nggak sih powernya apa? Apa tuh, Kak? Iya, powernya adalah power whoosh. Jadi nanti setiap ada narasumber yang sudah menyelesaikan sambutannya atau mungkin ada peserta yang dengan pertanyaan yang bagus, nanti kita akan berikan power whoosh kepada mereka. Caranya adalah 1, 2, 3 whoosh. Jadi supaya energi positifnya nyampe kepada para teman-teman yang hadir pada hari ini. Yuk kita coba power whoosh bareng-bareng ya. Yuk, supaya semangatnya kita menggelora, biar gak aku sendirian yang soan seru. Tapi teman-teman juga ngerasain keseruan yang aku alami pada siang hari ini ya. Yuk kita power whoosh untuk kita semua. 1, 2, 3, whoosh. Yay. Kenapa ini penting? Karena Female Friend Festival ini dirayakan karena ada apa? Karena ada Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret dan juga hari ulang tahun Female Friend yang pertama pada tanggal 7 Maret. Ya, jadi harus semangat gitu. Nah, mungkin Zahra, kamu pegang data untuk para narasumber gak ya? Mereka ini siapa dan hobinya apa? Mungkin aku akan mulai dulu ya, Zahra ya. Oke, Kak. Oke, jadi teman-teman, sesi yang pertama ini akan difasilitasi oleh dua narasumber kita. Nah, saya akan bacakan sedikit profilnya beliau ya. Mungkin udah ada pada ngintip-ngintip di posternya, tapi saya yakin nggak lengkap kalau nggak saya bacakan beberapa nih. Sekarang dari Kak Dr. Noryawati Mulyono. Biasanya kami manggil kesayangannya adalah Kak Nori ya. Nah, Kak Nori ini adalah founder dan juga pemilik di biopack.id. Cari aja di Instagramnya. Nah, nama PT-nya adalah PT Siwitama Biopack Indonesia. Jadi udah dalam bentuk PT dan beliau adalah direkturnya loh. Moto hidup beliau adalah tidak semua kita dapat mewariskan berlian kepada anak cucu. Bener juga ya. Tapi kita semua pasti bisa untuk tidak mewariskan sampah plastik kepada mereka. Oke, oke. Pertama motonya udah luar biasa banget ya. Kalau teman-teman kepengen ngepoin beliau, cari aja di Instagram @nori__mulyono. Nah, tentang tokoh idolanya beliau nih, beliau ini punya tokoh idola bernama Hillary Rodham Clinton. Nah, teman-teman cari aja di Google, tapi aku akan ngasih tahu kenapa sih beliau suka banget sama sosok Hillary ini, karena bukan hanya karena dia sangat cerdas secara intelektual, tapi juga ketegarannya dalam menghadapi badai kehidupan. Wow, badai apa nih Kak Nori? Oke, nanti boleh dijelasin ya, ini badai yang bagaimana yang dimaksud. Nah, beliau ini tinggalnya sekarang di Karawaci dan tentang bisnisnya nih, biopack.id bagi teman-teman yang belum tahu, ini adalah sebuah bisnis kemasan. Sepertinya cuma kemasan ya, tapi tunggu dulu, ada yang seru karena kemasan ini adalah biodegradable. Artinya bisa terurai, tidak seperti sampah, seperti plastik yang tidak gampang diurai ya. Dia gampang diurai karena berasal dari rumput laut. Nah, beliau ini suka banget makan seafood, seperti ikan, rumput laut, sushi, seperti bisnisnya juga ya. Jadi relevan ya yang disukai gitu. Dan sekarang beliau ini adalah seorang dosen, kaprodi, dan wakil dekan di Fakultas Teknobiologi Universitas sebutannya apa? Unika Atmajaya. Iya, jadi beliau ini ternyata adalah seorang dosen. Jadi nanti teman-teman
yang teman-teman akan dengar dari beliau tentunya adalah sesuatu yang pasti ada sesuatu bersifat akademisinya. Jadi teman-teman siap-siap ya, semuanya ada teorinya yang penting gitu sebelum beliau menjalankan bisnis tersebut. Nah, Zahra, apakah udah ready untuk ngejelasin tentang narasumber kita yang kedua? Ready nih, Kak. Oke, silakan Zahra. Kita sambut narasumber yang kedua siapa nih? Ada Kak Deasi Esterina. Oke. Biasanya dipanggilnya sih Kak Desi, tapi pas kuliah katanya panggilnya cumi-cumi Kak Rosi. Kenapa tuh dipanggilnya? Suka dimakan sama Kak Nori nanti. Kak Nori sukanya kan yang seafood. Oke. Sekarang lagi sibuk dagang aja katanya mikirin bisnis sama plastik yang aja udah senang gitu, pegang Kreskos dan usaha keluarga. Mhm. Terus lokasi usahanya tuh ada di Ambarawa nih, namanya Crestcross. Mhm. Terus usaha ini kalau misalnya dijelaskan dalam satu kalimat tuh plastic cycle design. Alright. Terus pendidikannya itu dia pernah kuliah arsitektur interior. Terus Bentar. kenapa tuh? Arsitektur interior ada hubungannya sama plastic cycle design. Oh, coba nanti kita ulik Nanti ya, kita apa yang tanya kali ya. terjadi? Iya. Terus dia menjalankan bisnis juga nih, bikinin bisnis dan mentoring. Terus Mhm. lecturer bisnis di bidang fashion di Univ Ciputra juga nih, Kak. Wow, ternyata dua-duanya ini sosok perempuan yang educator juga ya. Wow, luar biasa. Yang mau kepoin Kak Desi bisa lihat di Instagram-nya di d.esterina atau juga bisa lihat di bisnisnya di crashcross.id. Mhm. Terus kalau ditanyain tokoh idolanya katanya Tony Stark, tapi nggak tahu nih kenapa alasannya nih. Oke. Alright. Thank you banget Zahra Sama-sama. Diba udah ngebantuin untuk, 2 narasumber kita hari ini. Nah, tentang topiknya nih, apa sih yang akan dibahas seperti yang ada di poster nih, tentunya Kak Nori tidak jauh-jauh pasti pembahasan yang akan dibahas adalah tentang bagaimana rumput laut ini bisa menjadi sebuah kemasan, jadi untuk pengganti plastik gitu. Bagaimana sih prosesnya? Kemudian bagaimana sih Kak Nori itu bisa passionate, seneng banget. Namanya passion kan sesuatu yang seneng, menggelora gitu. Sampai akhirnya mau menjadikan si rumput laut ini nih yang biasa dikonsumsi aja bisa menjadi sebuah kemasan. Nah, kemudian Kak Desi akan membahas tentang bagaimana nih sampah plastik kresek yang biasanya nggak diapa-apain ya nilai jualnya sangat rendah pun ditaruh pengepul plastik gitu ya bisa menjadi sebuah kerajinan yang macam-macam banget ada tas ada pouch teman-teman harus kepoin deh crashcross.id dia punya nilai yang sangat tinggi gitu. Nah, kita sepertinya nggak perlu berlama-lama ya kita sambut aja langsung ya narasumber kita yang pertama. Hai Kak Nori. Halo Kak Nori. Masih mute. Masih Oke, Alright, Kak Nori, apakah ready untuk sharing pada siang hari ini? yes, Oke, Kak Nori kita akan ngasih waktu sekitar 10 sampai 20 menit, nanti nggak perlu panjang-panjang karena akan ada sesi tanya jawab. Oke? oke, Oke, silakan kita kasih power boost buat Kak Nori. 1, 2, 3, Bus. boost. The floor is yours. oke. Saya share screen dulu. Oh, udah di-share di sini, Kak. Nah, Udah, langsung sini aja. Boleh di next slide, dibantu panitia? oke. Ya, Ya. ini. Oke. Jadi nyambung dengan moto tadi, kita bisa tidak mewariskan sampah, kecuali kalau sampahnya bisa didaur ulang oleh Crash. Nah, kita bisa tidak mewariskan sampah, supaya kita bisa menjaga kebersihan dan kesehatan dari bumi kita. Oke, next. Ya, ini foto yang di kiri adalah foto yang saya ambil tahun 2019 di Pulau Panggang. Jadi di situ sampai hewan-hewan itu ada ayam, ada ternak, sampai makan plastik gitu. Nah, ini salah satu sebabnya kenapa akhirnya plastik itu bukan hanya sekedar masalahnya adalah masalah di lingkungan atau masalah di keindahan suatu tempat, misalnya tempat pariwisata, tapi juga udah masuk ke dalam masalah kesehatan. Nah, buktinya mikroplastik itu sudah ada di dalam bayi.
Apakah mikroplastik? Mungkin boleh dijelaskan? Oh iya, nah namanya mikroplastik, artinya plastik tapi yang bentuknya mikro atau kecil gitu ya, sama seperti mikroorganisme. Nah, organisme itu adalah kita salah satunya organisme aja. Tapi kalau mikroorganisme adalah organisme yang ukurannya kecil yang nggak kelihatan di mata. Karena itu pastinya ini bisa ada di plasenta bayi bukan karena ibunya sengaja makan mikroplastik, tapi karena terbawa oleh makanan atau minuman yang dia konsumsi. Next. Nah, karena itu kami menyediakan solusi. Ini memang saya singkat-singkat banget. Nanti kalau mau nanya boleh. Karena itu kami menyediakan solusi dengan bisa langsung di next aja. Oke, dengan membuat makanan yang juga bisa difungsikan sebagai packaging dari rumput laut. Iya, next. Nah, ini contohnya adalah lembarannya seperti ini. Yeay, hari ini aku nggak lupa lagi Kak Rosi. Oke, apa nih Kak? Nah, ini contoh lembarannya nih kalau misalnya mau dipakai buat bungkus burger atau bungkus nasi, kita tahu mungkin di Indonesia sendiri ya dengan jumlah penduduk 260 jutaan, taruh deh sekitar setengahnya itu kalau makan siang di luar. Nah, berarti ada sekitar 130 jutaan bungkus nasi setiap harinya. Nah, itu adalah kertas yang dilapisi dengan plastik kan. Jadi itu nantinya akan end up in the ocean. Tentunya yang plastik-plastik laminat seperti itu sangat sulit untuk didaur ulang kan. Jadi itu yang akan berakhir di laut. Nah, contoh lain adalah yang ini. Ini punya produk customer kami. Nggak tahu udah masuk di sini atau belum, soalnya kemarin customer saya juga saya undang-undang ke sini. Jadi ini kopi saset. Ini kan juga nggak ada yang mau ngeliatin satu-satu untuk memisahkan lapisan aluminium foilnya dengan lapisan plastik yang di luar dan lapisan plastik yang di dalam. Itu plastik yang di luar dan di dalam punya fungsi yang berbeda. Jadi jenisnya juga berbeda. Nah, karena itu ini juga akan end up in the ocean. Boleh next lagi, Zara? Iya. Nah, ini contohnya untuk saset kopi yang ini. Kemudian next slide. Nah, mungkin karenanya ada pesan dari female trainer untuk lebih banyak sharing tentang awards dan gimana cara dapetinnya. Jadi di sini sebenarnya saya pengen menekankan bisnis itu nggak harus yang bisa bisnis, nggak harus yang punya modal besar. Tapi yang pastinya adalah yang punya kemauan tinggi, yang punya passion tinggi. Karena pastinya selama menjalani bisnis, selama merintis, pasti banyak tantangannya. Dan gimana bisa melewati tantangan itu, berhasil gitu ya, bukan kabur dari tantangan, tentunya adalah kalau kita memiliki passion. Terus modalnya dari mana? Modalnya itu bisa dari mana-mana. Nah, contohnya di sini awards ini beberapa saya dapatkan sebelum Biopack didirikan. Pertama kali adalah dari L'Oreal for Women in Science. Ini untuk risetnya dulu. Jadi dulu itu kan saya sebagai dosen, tapi sebenarnya sudah resign di 2019. Jadi kemarin saya tuliskan di CV itu sebagai history gitu di 2009 sampai 2019. Nah, 2010 itu award yang pertama kali dari L'Oreal untuk material science untuk mengembangkan bioplastik. Beruntung sekali karena di tahun 2010 itu kan masalah sampah plastik belum seheboh sekarang gitu kan. Tapi saat itu juri-juri ini bisa melihat future-nya ini menarik nih gitu. Jadi saya mendapatkan award itu. Kemudian lanjut yang gambar telur pecah itu dari Torrey Foundation. Masih melanjutkan bioplastik juga, tapi di sini saya tambahin fungsinya. Jadi bukan cuma untuk mengemas, tapi bisa untuk mengawetkan produk makanan yang di dalamnya. Kemudian dari Diplomat Success Challenge yang ketiga ini dari Wismilak. Jadi ini di mana pertama kali saya secara nggak sengaja nyemplung di dalam dunia entrepreneurship. Jadi saya tuh sebenarnya waktu itu belum berniat masuk ke entrepreneur meskipun hasil risetnya udah cukup promising karena
ya masih berpikirnya ya udah dosen aja gitu kan. Tapi nggak sengaja, ya saya percaya sih, things happen for a reason. Nggak ada yang kebetulan juga gitu. Waktu itu bisa nyasar masuk di kompetisi wirausaha dan masuk sebagai runner up winner di tingkat nasional. Jadi dapat pendanaan juga untuk modal usaha yang sifatnya grant. Jadi ini semua adalah sifatnya grant semua nih yang didapatkan. Grant itu artinya kita nggak perlu mengembalikan, tapi tentunya kita harus bisa mengelola dananya secara bertanggung jawab untuk merintis dan mengembangkan usaha. Kemudian kalau yang pengayoman ini Inventor Award sebagai award untuk invensi saya. Kemudian Ristek Dikti dapat beberapa kali multi years untuk kategori riset andalan perguruan tinggi dan industri, kemudian inkubasi bisnis teknologi, macam-macam. Jadi pemerintah, baik pemerintah maupun swasta itu menyediakan banyak kesempatan. Tapi namanya kesempatan itu kita harus menangkapnya. Kalau nggak kita tangkap ya lewat gitu kan. Nah karena itu again modal itu bukan satu-satunya syarat utama untuk memulai bisnis. Nah, yang terbesar ini adalah Open Idea Circular Design Challenge. Award-nya sampai $100.000 di tahun 2017. Nah, nggak cuma sampai di situ sih sebenarnya. Yang menarik itu ketika kita ikutan kompetisi adalah kita juga mendapatkan akses networking yang luas gitu ya. Misalnya di Open IDEO ini mereka organisernya Think Beyond Plastic, itu adalah organisasi internasional NGO, non-profit organization juga, yang di bawahnya itu ada banyak perusahaan-perusahaan besar, corporate companies, yang mereka mungkin kita misalnya kita mau meng-approach satu corporate company itu kan sulit. Tapi dengan Think Beyond Plastic itu mereka udah terorganisir di situ. Jadi kita tinggal mention target market kita itu untuk sektor mana gitu. Kemudian contoh produk aplikasinya apa, dan mereka akan connecting. Kemudian ini yang 3 terakhir ini adalah yang didapat setelah company establishment. Mungkin oke. Next. Ya, ini sepertinya cukup penting banget untuk semua UMKM. Silahkan lanjut aja slide-nya. Oke. Jadi yang pertama kita harus menemukan why-nya kita mau bikin bisnis ya. Kita bikin bisnis bukan karena kita lagi butuh duit makanya kita mau berbisnis, tapi bisnis kita harus dapat menjawab masalah yang ada di masyarakat. Nah, semakin luas cakupannya, misalnya kita menjawab masalah yang bisa kita selesaikan itu bukan cuma masalah di tingkat RT kita atau di tingkat kelurahan, masalah yang di tingkat global yang kita harus selesaikan. Berarti kan makin luas nih segmennya. Kemudian kita harus mendefinisikan visi kita apa gitu. Jadi kita nggak asal follow sana sini terus gitu kan. Maksudnya follow itu ngikutin ide bisnisnya orang. Misalnya, wah sekarang lagi booming nih bikin produk ini gitu. Terus ikut gitu. Nanti terus ada booming produk yang lain, ikut lagi. Akhirnya selalu menjadi followers ke bisnis orang lain terus dan nggak pernah menjadi yang terdepan gitu. Sayang sekali karena sebenarnya untuk ngebangun bisnis pastinya kita membutuhkan banyak effort kan. Terus udah kita berupaya, terus kita tinggalin, terus kita start lagi dari nol lagi gitu. Jadi harus mendefinisikan visi, bukan cuma sekedar bisnis itu bukan cuma transaksional, tapi has to be transformational. Terus build your team, ini penting banget karena tanpa tim kita nggak akan bisa bekerja sih. Dan timnya juga harus benar, karena kalau timnya nggak benar, bukannya ngebantu, tapi justru malah menggerogoti dan menghancurkan. Nah, sekilas adalah visi dari Biotech. Next. Oke. Kita mau menjadi the first true biopackaging manufacturer. Artinya kita nggak asal bilang bahwa ini adalah biopackaging, ini adalah ramah lingkungan, tapi ternyata tidak ramah lingkungan. Ternyata cuman plastiknya misalnya cuman terdisintegrasi, akhirnya menjadi mikroplastik yang tadi masuk ke dalam perut bayi itu. Nah, kita mau benar-benar menjadi true biopackaging manufacturer. Kita buktiin dengan riset.
terus customer kita juga membuktikan, sharing testimoninya mereka ke kita gitu, gimana mereka ngetes biodegradasinya, terus gimana respon-responnya. Dan dengan itu kita berharap kita bisa menjadi the leader in the circular packaging story, yang jenis-jenis packaging yang kita bisa siapin bisa macam-macam. Oke, mungkin sekian. Apakah sudah kepanjangan atau belum nih saya? Wow, thank you banget Kak Nori atas materinya, keren banget bagaimana seorang perempuan ya mampu menemukan sebuah solusi, yaitu bagaimana mengganti plastik menjadi dari seaweed atau rumput laut. Semoga teman-teman mendapatkan pencerahan ya. Nanti akan saya gali lebih dalam, teman-teman jangan khawatir. Ada banyak pertanyaan yang sudah saya siapkan nih untuk Kak Nori. Namun Kak Nori tunggu dulu, hold dulu karena kita ingin panggil dulu narasumber yang kedua, nggak apa-apa ya? Oke, kita panggil yuk Zahra dengan power whoosh ya buat narasumber kita yang kedua. Di sini ada Kak Desi. Kita kasih power whoosh buat Kak Desi. 1, 2, 3, whoosh. Thank you. Kak Desi boleh nih langsung aja disambung ya. Slide-nya udah kami siapkan. Nanti Kak Desi bisa cerita nih bisnisnya apa. Kita udah penasaran banget nih sama Crash Cross. Silahkan Kak Desi. Oke, terima kasih. Salam kenal teman-teman semuanya ya, teman-teman seperjuangan dalam berbisnis dan berinovasi. Jadi salam kenal, saya Desi dari Crash Cross. Saya dari Ambarawa. Ambarawa itu Kabupaten Semarang ya, sebenarnya kota kecil yang kita untuk memulai suatu usaha untuk menjadi keren dan berinovasi itu nggak harus dari kota besar. Yang kadang-kadang kiblatnya di Indonesia tuh Jakarta, Jogja, Bandung, Bali, gitu-gitu aja. Tapi masing-masing dari kita bisa kok starting sesuatu seperti itu. Nah, ini sambil nunggu. Oke, jadi di Crash Cross ini dia basically adalah sebuah social enterprise yang kita bentuknya itu bekerja bersama ibu-ibu lokal di sini, memberdayakan gitu. Cuman semakin kesini kadang-kadang aku gimana ya, kayak kadang-kadang risih dengan kata pemberdayaan karena banyak orang menyalahartikan memberdayakan itu berarti mempekerjakan mereka dapat kerjaan dan kita membayar gitu. Mereka mendapatkan pekerjaan lalu kita memberikan upah yang cukup tinggi misalkan, tidak hanya sekedar itu sebenarnya. Dan apalagi di momen ini ya tentang femalepreneur itu bagaimana kita menjadi berdaya sendiri itu kan powerful. Kita sebagai wanita, kita sebagai perempuan itu tahu apa potensi kita, apa kelebihan kita, dan bagaimana kita harus diperlakukan. Kita punya kecantikan yang nggak cuma dari luar tapi juga dari dalam, mengenal potensi diri, itu yang sebenarnya kita sebut dengan memberdayakan. Jadi bukan hanya mempekerjakan ya. Kalau cuma mempekerjakan terus digaji, terus kita foto-foto untuk dilabeli memberdayakan, itu mah namanya memperdaya, bukan memberdayakan. Gitu. Oke. Gitu. Nah, di sini di page pertama ada banyak foto. Kebanyakan memang yang bekerja di Crash Cross itu sebenarnya perempuan. Meskipun dari awal saya tidak membatasi hanya untuk perempuan, laki-laki pun bisa. Saya pernah punya prajut juga laki-laki kok, dan dia open. Kamu laki-laki sendiri nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu oke, ya udah. Kesetaraan itu yang pengen kita capai sebenarnya. Nah, dalam page ini tuh saya tidak hanya menampilkan satu produk dengan model cantik seperti poster-poster gitu, enggak. Karena di baliknya itu tim pengolah plastik ini yang sangat penting untuk kami. Dari mereka yang membersihkan plastik, mereka yang motongin satu-satu, mereka yang akhirnya merajut jadi satu kerajinan, dan lain-lain. Itu hal yang juga penting untuk kami. Jadi nggak cuma produknya sama modelnya, terus bisa dijual mahal, enggak. Tapi di baliknya juga kita perkenalkan ke mereka. Next. Nah, yang ingin kita capai itu sebenarnya sederhana, better place dan better life. Jadi kondisi bumi kita, bumi ini kan ya rumah kita bersama yang sangat besar gitu ya. Cuman saking besarnya kita nggak bisa ngurus sendiri, kita mesti bekerja sama untuk ngurusnya. Kalau kita pengen tempat kita, rumah kita lebih baik, ya kita yang mengusahakan. Dan better life, di mana kita bisa memberikan
kehidupan yang lebih sesuai untuk wanita-wanita yang ada di sekitarnya Crash Cross, seperti itu. Terus di sini Crash Cross itu fokus ke kantong plastik sebenarnya. Jadi bukan kantong plastik, tapi plastik. Nah ini untuk memberi gambaran ke teman-teman semuanya bahwa kalau kita ngomongin bisnis itu nggak melulu harus yang sangat besar, yang gedungnya itu bertingkat-tingkat, yang gede banget, itu sudah disebut entrepreneur sejati, pengusaha sejati. Enggak, kita bisa memulai dari apapun usaha kita, selama itu terkelola dengan baik, manajerialnya juga tertata dengan baik, kita punya tim yang baik, kayak tadi Kak Nori bilang, kita punya tim, kita punya visi, kita punya pengembangan. Di situ kita juga membuat satu gerakan yang meskipun kecil, tapi ketika kita melakukan dengan bersama-sama akan menjadi sebuah impact yang besar gitu. Nah, next. Kalau di Crash Cross ini bentuknya lebih ke kerajinan ya. Jadi bersama ibu-ibu di sekitar sini Ambarawa, kemarin juga ada di pengembangan di Kabupaten Bogor, terus ada di Tuban dan Bojonegoro. Tapi kita mulai dari spot-spot yang kecil, jadi dari lokal-lokal gitu, untuk melakukan kerajinan tangan bersama-sama. Kenapa sih kerajinan tangan gitu? Karena kerajinan tangan atau hal-hal yang manual ini mudah untuk diajarkan. Kan masih banyak nih. Saya pengen join nih, tapi nggak bisa ngerajut, nggak bisa nganyam, nggak bisa apa. Oh tenang saja, join aja dulu. Teman-teman akan ngajarin kok. Jadi aku nggak ngomong akan saya ajari gitu, enggak. Tapi dulunya saya ngajarin teman-teman yang awal. Tapi ketika mereka sudah bisa, ini akan tersalurkan secara otomatis. Udah masuk aja, nanti ada yang ngajarin. Akhirnya terpatulah satu sama lain semangatnya, terus bisa menjadi satu produk. Memang kita standarisasi ya untuk kualitas. Karena ketika kualitas terjamin, kemudian customer puas dengan hasilnya, si teman-teman pengolah plastik ini juga yang akan mendapatkan hasil positifnya gitu. Jadi bukan semata-mata untuk menekan nih kurang rapi, kurang apa, enggak semata-mata seperti itu. Kita sadari dulu basic alasannya tuh apa gitu. Dan kita hargai meskipun pekerjaan-pekerjaan yang paling simpel pun, meskipun hanya ngelapin plastik, meskipun hanya guntingin plastik, kita sesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing. Dan nggak perlu minder, aku nggak bisa ngerajut tanganku. Ada ibu-ibu yang cocoknya tangannya itu bersih-bersih, kalau disuruh ngerajut kaku. Ya kita hargai kapasitasnya dia apa. Jadi apa yang diberikan ke dia, job desk-nya sesuai. Dan masing-masing itu mengerjakan sesuai dengan porsinya sendiri-sendiri. Gitu. Next. Nah ini contoh produk yang kami buat, nggak bisa pasang banyak karena singkat aja, nanti bisa cek sendiri di website atau Instagram yang lebih banyak foto-fotonya. Jadi yang pengen disampaikan adalah jangan membatasi pikiran kita. Kalau kita mikir, oh kalau kerajinan dari plastik bekas itu ya yang seperti itu gitu, yang ada labelnya kelihatan terus dianyam-anyam itu sudah ada desain yang seperti itu udah ada. Jadi kita mesti menciptakan sesuatu yang lain yang bisa masuk ke pasar yang berbeda. Jadi kayak saling melengkapi gitu loh. Misalkan yang kemarin untuk ibu-ibu, oke kita buat untuk anak muda. Nanti ada lagi misalkan usaha yang masuk ke bapak-bapak doang atau ke apa. Jadi fungsi kita selain sebagai bisnis, tapi di dunia sosial kita juga saling melengkapi supaya semua lini itu bisa masuk. Jadi bersama-sama secara tidak langsung bersama-sama kita itu ngurangin limbah plastik yang udah kadung lahir nih ke bumi gitu. Nah, next. Kalau ditanya, oh bikin usaha itu gampang nggak sih? Enggak. Itu sudah kepastian. Jadi teman-teman tenang aja, nggak usah khawatir karena kesusahan atau kerumitan itu sangat pasti akan ditemuin gitu. Mau naik, mau turun, mau naik dikit, turun lagi, naik dikit, turun lagi. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalau ditanya, turun nggak omsetnya? Turun, 90%. Kadang-kadang kan kita ngelihat angka 90% itu angka yang bagus ya. Tapi kalau ada keterangan di bawahnya, itu turunnya sih. Turunnya banyak banget. Jadi, gimana kita sempat merasakan anjloknya seperti apa, terus kita harus berbenah lagi, dan lain-lain. Tapi
balik lagi, ketika kita punya visi yang clear, kita punya tim yang solid, itu kita bisa apa ya istilahnya membangun lagi karena fondasinya udah kuat gitu. Next. Yang teman-teman semua mungkin perlu apa ya pertimbangkan mungkin atau sebagai masukan aja karena di sini kan teman-teman banyak usahanya berbagai macam dan punya semangat yang sama-sama tinggi. Jangan lupa bahwa masing-masing kita punya value yang harus kuat, diferensiasi yang harus kuat satu sama lain. Misalkan sambal cumi, yang satu sambal apa, sambal apa, sambal apa, mungkin mirip. Tapi ketika kita punya diferensiasi masing-masing, itu kita akan sama-sama kuat. Justru kapan-kapan malah bisa berkolaborasi seperti itu. Terus message apa yang teman-teman sampaikan untuk customer. Kita lakukan juga partnership karena sekarang kan zamannya kolaborasi ya, bukan persaingan malahan. Terus buat program-program. Jadi kalau teman-teman yang punya produk jangan melulu terpaku hanya ke produknya, tapi juga mungkin ada program yang bisa dibuat mungkin atau mungkin ada tutorial bikin sambal atau apa ya mungkin ada yang kerajinan juga di sini dan lain-lain. Ada program yang bisa dibuat. New design. Desain tuh nggak selalu desain kalau tas ya desain tas baru. Produk makanan pun bisa kayak cita rasa baru. Bukan cita rasa, sorry. Varian rasa baru atau mungkin packaging yang menarik atau packaging yang berinteraksi sama penggunanya misalkan atau packaging yang bisa dipakai lagi setelah itu atau mungkin di belakang packagingnya ada tutorial bisa dipakai untuk apa dilipat-lipat terus jadi sesuatu misalkan gitu. Terus kita juga aktif itu dengan aktifnya kita sebenarnya akan membuka juga sih banyak peluang entah itu dari jaringan atau itu dari permodalan juga yang kayak Kak Nori cerita tadi atau mungkin ke peluang-peluang baru dan lain-lain. Relationship juga penting. Relationship itu lebih ke customer ya. Jadi ketika kita udah dapat customer bukan berarti itu selesai, tapi bagaimana kita menjaga hubungan kita nih kayak orang jadian tuh udah dapat, udah dipacarin, habis itu nggak dijaga relasinya putus. Nah, gimana kita menjaga supaya tetap romantis gitu. Misalkan tim yang solid itu juga penting tadi sama. Kemudian kualitas dari produk kita sendiri itu yang mesti dijaga. Next. Sebenarnya so far perkenalan mungkin gitu aja dulu. Nanti bisa lewat tanya jawab atau ngobrol yang casual aja. Jadi lebih santai. Nah ini yang aku pikirkan sih. Maksudnya kita manusia lah. Manusia yang ada di bumi. Kita satu rumah. Dan menua bersama-sama meskipun di umurnya masing-masing. Yang sering mengingatkan aku tuh aku hidup atau cuman bernafas doang gitu. Kayak kata-katanya ini dari studio album by Killswitch Engage. Yang ngingetin, ayolah do something gitu. Kalau kita nggak mau mulai sesuatu, ya nggak akan dimulai-mulai sampai kapanpun gitu. Bahkan sampai cucu cicitnya kita, kalau kita nggak mau mulai sesuatu ya sampah plastik yang ada di depan rumah nggak diambil-ambil ya dia akan tetap di situ puluhan tahun kayak gitu. Jadi let's do something gitu. Sekian perkenalan dari saya dan Crash Cross. Nanti bisa berlanjut Mbak Rosi, Mbak Zara. Oke, terima kasih banyak Desi. Keren banget, sangat menginspirasi perempuan-perempuan lainnya. Kita kasih power wush dulu yuk buat Kak Desi. 1, 2, 3, wush. Oke, mungkin screen sharing-nya ditutup dulu karena kita mau ngelihat audiensnya lebih luas nih dan kita mau tahu gimana nih teman-teman terinspirasi ya. Dan aku udah menyiapkan beberapa pertanyaan nih untuk Kak Nori dan juga Kak Desi ya. Mungkin gini, kalau pertanyaan saya adalah kenapa sih mulai bisnis itu gitu ya. Itu kayaknya kok biasa ya, karena aku udah tahu alasannya pasti ya karena kepedulian terhadap lingkungan, melihat sampah yang udah bertumpuk-tumpuk banyak banget gitu ya. Tapi mungkin pertanyaan saya itu lebih ke bisnis di area ini kan nggak mudah. Ya, di area ini kan niche banget ya. Bukan yang seperti jualan makanan pada umumnya gitu kan ya. Ini apalagi kayak Desi ini bagaimana memperkenalkan si plastik ini menjadi sebuah tas itu kan pasti nggak mudah. Kak Nori juga sama ya. Bagaimana yang biasanya orang-orang ya udahlah pakai kresek aja gitu ya. Tapi tiba-tiba disuruh atau diperkenalkan sesuatu yang baru gitu. Jadi mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah pernah nggak sih di posisi paling bawah sulit gitu? Kemudian gimana cara
teman-teman nih, Kak Nori sama Kak Desi nih, untuk ngejaga semangat tersebut dan bangkit kembali untuk melanjutkan misi itu? Mungkin pertanyaannya supaya nyambung ke tema ya, karena dituntut untuk nyambung ke tema tentang passion. Karena passion aja kan nggak cukup nih. Tapi gimana caranya passion ini menghidupi dan terus semangat gitu. Itu mungkin saya pengen langsung ke Kak Desi dulu deh. Kayaknya udah lebih semangat untuk ngejawab pertanyaan. Gimana? Oke, kalau dari awal tuh sama, mungkin sama di sini kan teman-teman tuh banyak ya. Maksudnya mungkin ada yang sudah stage startup atau scale up atau mungkin baru mulai banget itu ada. Nah, di awal banget memang kadang kita bingung. Aku udah punya produk tapi mau gimana untuk bisa laku. Bahkan untuk sustain pun itu yang setelah itu ya. Awalnya kita mulai dari lingkaran terdekat kalau saya gitu. Lingkaran terdekat atau kegiatan yang paling bisa diikuti dulu. Yang pertama bisa keluarga, bisa teman, terus lanjut ke temennya teman kayak gitu. Dan biasanya sih memang perbanyak dari pribadi ya, karena mungkin kalau kita langsung membuat usaha yang personanya beda dengan ownernya, itu ada satu kesulitan tersendiri. Tapi kalau dimulai dari ownernya itu kita bisa banyak sharing ke orang-orang. Aku bikin ini, aku bikin itu, sambil mencari ini feedback atau evaluasi dari teman-teman yang lain. Jadi produknya kurang apa gitu. Oh udah bagus kok. Kalau udah bagus sih dalam hati bisa beli dong kalau bilang udah bagus gitu. Tapi kalau mungkin ada kekurangan kita sendiri bisa tahu seperti itu. Dari situ mulai berkembang. Tapi kuncinya kita buktikan secara kualitas. Kalau desain kan termasuk yang kita tanyakan ya, masuk atau enggak, cocok atau enggak sama market kita. Tapi kalau secara kualitas, ketika mungkin ada orang yang pertama beli karena oh ya udahlah dia temanku, oh ya udahlah kasihan dan lain-lain. Tapi ternyata setelah pegang barangnya itu produk kita dia sendiri suka akhirnya. Nah, dari hal-hal seperti ini akhirnya word of mouth. Mereka bisa jadi loyal advocate untuk kita. Jadi dia ngomong ke orang lain kayak gitu ceritanya. Dari mulut ke mulut gitu ya berarti. Nah, terus untuk passion ya tadi ya, menjaga passion karena naik turun. Kalau saya dulu itu waktu memulai Crash Cross saya punya banyak hobi, maksudnya hobi apapun gitu loh. Sepedaan suka, baca buku suka, main suka, gambar suka. Tapi pada akhirnya saya merasa saya harus fokus. Saya harus fokus memilih salah satu. Fokus tuh nggak ya udah dia milih 2, ya udah dia milih 3, nggak bisa. Satu kalau saya. Ketika saya milih satu, saya nganggap bahwa yang lain udah sampingan, tetap bisa dilakukan, tapi konsentrasi aku memilih ke Crash Cross dan si plastik ini. Jadi ketika kita nggak punya pilihan yang lain, akan ya pasti usaha untuk mempertahankannya lebih besar gitu. Itu yang membuat aku bertahan sampai sekarang semangatnya gitu. Oke. Thank you Desi atas jawabannya ya. Karena memang udah seneng ya gimana caranya, masa kita mengingkari diri kita sendiri ya. Udah seneng ya dilanjutin gitu, jangan setengah-setengah ya artinya ya. Oke, mungkin Kak Nori nih, pernah nggak sih di hardest moment atau situasi paling sulit, terus gimana cara ngejaga passion-nya supaya nggak ngingkari biopack nih, tetap stay di situ gitu, walaupun mungkin pasarnya juga nggak ada yang begitu ngejawab, mungkin di awal-awal kan begitu ya, mungkin. Gimana nih Kak Nori boleh? Oke, ya kalau aku sebenarnya momen terendah itu bukan karena nggak ada pasar sih Kak, tapi justru karena duitnya dibawa kabur oleh direktur keuangan. Gimana nih ceritanya? Boleh. Ini mungkin biar ada informasi buat teman-teman kalau ada yang mau bangun tim biar lebih hati-hati gitu kan? Ya benar. Nah, ya tadi tuh ngebangun tim itu harus benar-benar kita screening ya. Ibaratnya gini, kita mau buka pintu rumah kita untuk seorang tamu. Kita mau posisikan tamu itu cukup sampai di ruang tamu kah, atau boleh masuk sampai ke dalam-dalam, sampai boleh lihat kamar tidur misalnya, atau yang paling privacy sekalipun. Itu sangat penting gitu, karena kalau misalnya kita buka pintu untuk orang yang salah, kita biarkan dia masuk, bisa-bisa dia jadi perampok. Nah, itu sih sebenarnya yang terjadi. Tapi ya terus terang waktu itu sebagai manusia pasti ada
ada down juga, karena tadi itu uangnya kita dapat 100.000 US dollar yang sekitar 1,3 M, itu lebih dari 800 jutanya dibawa kabur oleh direktur keuangan. That's wow. Ya, I'm sorry, banyak banget ya. ya karena waktu Oke. itu sambil jadi dosen dan ya itulah maksudnya kalau lu percayain ke gue yang pegang ATM-nya apa segala macam, gue bisa bantuin gitu. Jadi kan nggak terlalu hektik sekali dengan tugas sebagai dosen. Apalagi dulu waktu itu memang saya juga sebagai kaprodi gitu. Jadi bukan cuma tugasnya, tugas penelitian, lagi tugas administrasi, tugas manajerial gitu kan. Jadi udah saya titipin gitu. Tapi ternyata itu terjadi. Nah, saat itu yang membuat saya bisa menjaga passion sebenarnya udah hampir nyerah sih. Udah hampir nyerah tiba-tiba dari Der Spiegel TV Jerman mau bikin film dokumenter tentang biopack, tentang bioplastiknya. Waktu itu belum mendirikan biopack nih. Gitu. Jadi terus si filmmaker ini kontaknya ke Atma Jaya gitu. Nah, terus dari PR-nya Atma Jaya kontak ke saya, terus saya bilang, oke, nggak apa-apa, boleh di-share nomor HP saya ke filmmaker itu gitu. Dan waktu saya share, waktu di-share orangnya juga dalam 2 jam tuh langsung telepon filmmakernya itu. Terus saya infoin nih, terus kata dia, wah tapi ini your idea ini should be continued. Gimana pun caranya harus lanjut sih, kata dia gitu, karena sayang banget. Nah, dari situ saya berpikir ya, bahwa bioplastik ini bukan sekedar kayak my research, bukan cuma sekedar untuk kepentingan skala tertentu gitu, tapi memang dibutuhkan gitu. Akhirnya ya bisa menemukan bersyukurnya justru ketika ada di titik terendah itu adalah kesempatan untuk kita bisa menemukan teman-teman yang benar-benar passion di situ, yang bukan cuman ingin numpang makan nasi di piring kita, tapi memang benar-benar mau berkontribusi untuk mengembangkan bisnis ini. Wow, thank you banget Kak Nori, bikin kita juga semakin berhati-hati ya. Oke, terutama kalau udah keuangan ya sangat beresiko banget. Mungkin buat informasi juga buat teman-teman kalau misalnya pengen ngelibatin orang lain dalam keuangan kita, alangkah lebih baiknya itu masuknya ke rekening secara legal ya Kak ya. Misalnya bukan rekening pribadi, rekening perusahaan. Kemudian kalau bisa ada prosedur dual custody atau 2 persetujuan sebelum melakukan transfer gitu ya, Ya, mungkin? benar-benar. Nah, sebenarnya waktu itu tuh ke rekeningnya itu rekening OR gitu. Apa itu? Rekening apa? OR. Jadi atas namanya dua orang tapi OR. Misalnya gini, Oh iya. trainer Karosi dan KMI gitu. Tapi terus waktu itu atas namanya tuh OR saya dan OR dia gitu. Nah, terus di luar pengetahuan saya dia bikin lagi satu rekening yang atas nama dia sendiri. Jadi pelan-pelan dari rekening OR ini dia tarik ke rekening dia dulu. Gitu. Terus akhirnya baru ya hilang. Iya, berarti saran Kak Nori supaya itu tidak kejadian ke teman-teman gimana nih biar aman dalam hal keuangannya tadi? Jadi seharusnya yang benar-benar benar-benar co-founder-nya itu jangan langsung percayain orang. Jadi sebelum kita memastikan bahwa orang ini aman, jangan kasih dia masuk sampai di lebih dalam dari ruang tamu lah misalnya ya. Kemudian kalau misalnya ada something gelagat yang udah nggak beres, ya mendingan Lakukan sesuatu. gitu ya. Karena sebenarnya waktu itu berawalnya nggak langsung segitu gitu, nggak langsung sebesar itu. Tapi dari sedikit-sedikit gitu, termasuk dengan 60 juta dulu awalnya kayak gitu sih sebenarnya. Tapi terus banyak excuse-nya, banyak sorry-nya, dan ya finally sorry-nya itu justru kadang-kadang kebaikan kita. Mungkin kita apalagi kita sebagai women, itu seringkali kebaikan kita dimanfaatkan orang sebagai kelemahan kita gitu. Oke.
Oke, thank you banget Kak Nori atas ceritanya. Ini buat teman-teman supaya lebih berhati-hati ya dalam melibatkan orang lain untuk masuk ke dapur lebih dalam. Gitu ya Kak Nori, thank you. Nah, mungkin aku akan lanjut ke pertanyaan yang kedua nih dari Diba. Diba ada pertanyaan nih sepertinya yang udah disiapkan untuk Kak Desi dan Kak Nori, silahkan. Aku mau nanya nih kalau misalnya kayak inspirasi desain produk gitu loh Kak. Kan kalau kayak Kak Desi ini kan bikin kerajinan tangannya tuh kayak tas-tas gitu kan pasti ada inspirasi desain sendiri dong. Itu dari mana sih Kak? Atau pengen ada variasi desain barunya gitu Kak? Ini juga relevan dengan Kak Nori ya, Iya, bagaimana dari kemasan bisa plastiknya mungkin ada yang kemasan lainnya atau yang buat apa mungkin. mhm. Kayak gitu Kak. Oke, Kak Desi dulu ya, boleh silakan Kak Desi. Pada penasaran nih Kak, karena gini, mungkin saya sedikit kasih konteks nih. Kak Desi yang bergerak untuk membuat sesuatu dari sampah kan udah banyak ya sebenarnya ya, kayak bikin mangkuk dari tutup botol lah, atau tas Iya. dari bungkus dari merek tertentu lah. Cuma kadang desainnya itu biasa gitu ya, Mm-mm, kurang mm-mm. eksklusif gitu. Nah, apa yang terjadi sama Kak Desi sehingga bisa secakep itu produknya? Oke, jadi gini, saya kan beberapa kali juga apa ya, ketemu juga dengan ibu-ibu, biasanya kebanyakan sih ibu-ibu PKK ya, atau RT apa gitu yang bikin kerajinan gitu. Heeh heeh. Apa sih sebenarnya yang membedakan desain dan prakarya gitu? Pertanyaannya itu. Ketika kita membuat prakarya, itu kita membuat barang yang kita suka. Mau Mmm, warnanya campur, mau bentuknya seperti ini, seperti itu, dan seringkali kita ngikutin apa yang kita suka. Dan ketika kita sudah memasukkannya itu ke bisnis, kita udah nggak ngomongin tentang diri kita lagi, kecuali kita adalah seniman ya. Kita ngomonginnya adalah customer. Jadi kita mesti tahu dulu mempelajari customer. Ada kalau di bisnis namanya customer analysis. Itu bisa customer dalam penjualan, bisa juga berlaku untuk pengguna desain kita. Apa kesukaan mereka, bagaimana perilaku mereka atau habit mereka, bagaimana apa aja yang mereka tadi udah inginkan ya, sekarang butuhkan. Terus ada nggak teori ergonomis misalkan baik itu untuk tas mungkin untuk kerajinan tangan yang dipakai oleh manusia, itu masuknya teori sebenarnya. Terus ada teori tentang warna, tentang bentuk dan lain-lain. Memang jangan minder kalau teman-teman itu nggak belajar di dunia desain atau kuliah di desain dan lain-lain, tapi itu semua bisa dipelajari kok sebenarnya, baik autodidak, baik dari internet, baik dari cari teman, sharing-sharing aja dan belajar buat satu dua produk yang sesuai. Plus ditambah sama apa yang kita suka. Jadi apa yang kita suka itu untuk karakter produknya kita. Dan setelah jadi jangan lupa untuk dites. Kira-kira nih market bisnis saya ke siapa aja nih? Orangnya seperti apa? Coba ditanyain langsung ke beberapa testernya. Cocok nggak? Kira-kira kamu beli nggak produk ini dengan harga sekian, dengan kelebihannya bla 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 gitu. Ketika sudah banyak yang masuk dan akhirnya kita coba untuk menjual banyak yang membeli, berarti itu masuk. Jadi jangan hanya berpatokan ke diri sendiri, intinya gitu. Tapi kalau inspirasi itu aku sih lebih banyak memberi masukannya, gunakan waktu lebih maksimal, kumpulkan daripada nonton sinetron, mending kita banyak-banyakin lihat Instagram-nya yang lain mungkin, ada ide-ide tentang packaging-nya, ide tentang bentuk produk, tentang inovasi yang terbaru, mungkin nggak cuma di Indonesia tapi di luar, bisa dari website lain, kalau tahu Pinterest bisa dari Pinterest, dari website-nya orang-orang, dari Instagram, dari TikTok mungkin, macam-macam kan sekarang ada tuh. Nah, pakai waktu di situ. Jadi sosmed tuh nggak cuma untuk stalkingin orang atau gibahin orang ya, tapi bisa untuk cari ide gitu. Oke, wow, thank you Kak Desi, sangat komprehensif ya Diba tadi Iya, jawabannya. Jadi dimulai dari riset dulu ya. Riset artinya kalau udah bisnis itu tidak hanya tentang apa yang kita mau ya. Kalau apa yang kita mau itu namanya prakarya, mohon maaf, iya. bukan bisnis. Tapi kalau pengen bisnis sudah tentang apa sih yang customer inginkan. Jadi kita harus nguji pasar, harus melihat-lihat marketnya gitu ya. Kemudian banyak-banyak cari informasi di internet. Tapi kalau nonton drakor boleh nggak sih? Boleh refreshing, Oh, boleh. boleh ya. Kalau sinetron nggak boleh, drakor boleh gitu maksudnya. Ada batasannya kali Kak, maksimal berapa sehari? Oh. Misalnya 10 menit, Mbak.
belum dapat apa-apa. Oh, tanggung, Kak. Oke, thank you, Kak Desi, itu kesimpulan Terima yang kasih Kak salah Desi. ya. Boleh banget nonton drakor atau sinetron boleh, tapi ya secukupnya. Kalau bisa sih sebenarnya jangan banget sih, kalau lagi proses riset ya fokus riset dulu gitu ya. Oke, mungkin Kak Nori gimana nih proses riset desainnya sehingga bisa muncul seperti sekarang? Oke, sebenarnya kalau saya tuh desainnya tuh, simpel banget ya, kayak cuman lembaran kayak gini gitu kan. Terus kemudian dibentuk, finish produknya itu bisa jadi gaset atau jadi sachet itu tergantung dari permintaan customer. Nah, misalnya nih waktu jadi gaset itu karena ada permintaan dari, salah satu industri margarin untuk bikinin, kita pengennya gaset supaya kalau dimasukkan dalam karton box itu bisa bentuknya kotak gitu, nggak pillow kayak gitu. Jadi, sebenarnya tuh desain kami tuh lebih ke dari internalnya kami tuh lebih ke material material desain. Jadi misalnya gimana ya supaya ini bisa cocok dengan, produk tertentu gitu, kita modif tertentu. Nah, seperti saat ini kami lagi desain untuk, buyer-nya tuh dari Eropa, dia pengen ada padding-nya kayak gitu. Jadi, Padding apa nih, Kak? padding dikasih padding yang ramah lingkungan supaya kalau dipakai untuk megang itu, nggak kerasa terlalu panas gitu. Nah, jadi, kami tuh desain itu tuh tergantung dari, masukan-masukan dari buyer-buyer kita sih. Dan kadang-kadang waktu pertama kali kita kirim sampel, bisa jadi gagal. Itu pengalaman kami waktu, riset untuk kemasan margarin, itu gagal. Tapi terus kan kita jadi tahu, oh gagalnya itu kenapa ya, karena gini gini gini, terus kita bisa solve-nya di mana, kayak gitu. Jadi, gagal itu kadang-kadang merupakan, petunjuk, apa ya, next-nya tuh harusnya gini loh, gitu. Jadi nggak berarti kalau gagal itu, ya udahlah hancurlah dunia kita, gitu. Kayak gitu. Jadi rumput laut itu menarik banget karena banyak banyak sekali, peluangnya untuk dimodif, begini-begini gitu. Tentunya kita nggak boleh mengorbankan, aspek lingkungannya, Mhm mhm. Kak gitu. Nori, tapi kan membuat sebuah lembarannya aja itu prosesnya gimana nih, Kak? Aku ngebayanginnya aja bagaimana sebuah rumput laut bisa jadi sebuah lembaran begitu nih, Kak. Mungkin itu juga yang mau ditanyakan gitu, Oh, tentang desain membentuk itunya, bukan produk ending-nya gitu. heeh. Sebenarnya sih simpel sih, karena gini, kan, kalau dilihat dari, apa, rumput laut aslinya, itu saya tuh sebenarnya terinspirasi waktu saya lagi kuliah S3 di IPB, terus, waktu itu cuacanya cukup panas dan saya akhirnya mampir di kaki lima beli es campur. Nah, di Oke. situ ada rumput lautnya tuh. Terus sambil makan-makan gitu ya, sambil saya sendokin, ngerasain kuahnya, seger gitu. Terus sambil nggak tahu juga waktu itu kok saya ngelihat gitu, ini rumput laut nih unik juga nih kalau dibolongin, itu kan rumput laut kan udah bulet-bulet tuh. Jadi saya bayangin itu kalau dibolongin, nggak tahu gimana caranya tuh kalau bolong jadi sedotan itu, gitu. Eee, Mmm. dari situ sih kayak apa ya, terus tertanam di benak aku tuh, aku harus nemuin, harus punya mesin untuk bikin ini nih, gitu. Jadi, mmm, semua dari sebelum sebelum dapat funding dari L'Oréal pun, eee, dari Atma kan ada THR-nya nih. Nah, THR-nya itu aku pakai untuk nabung tuh, beli alat Ah. kecil, bikin mini lab sendiri, kayak gitu. Ya, awalnya tuh dari si es campur itu tuh. Wow, berarti intinya sebuah inspirasi bisa datang dari mana aja dan kapan aja ya, tidak terduga. Namun yang paling penting bukan tentang inspirasinya datang dari mana, tapi kita mau melakukan nggak, bener nggak sih Kak Nori? Iya iya, bener. Dari situ Kak Nori mau ngeluarin uang THR bukan untuk jajan ya, bukan untuk beli baju-baju baru gitu, tapi dibelikan mesin untuk diuji lebih lanjut, keren banget. Ini bisa jadi inspirasi teman-teman ya, artinya passion udah ada nih, tapi tinggal action-nya apa. Passion aja tuh nggak cukup, harus ada action menuju ke sana, gitu. Nah, mungkin nih, ada pertanyaan lagi dari aku sebelum ke Diba ya. Ini sebenarnya pertanyaan dari para peserta udah banyak banget ya, dan ini aku akan coba rangkumkan dengan bahasa saya sendiri ya. Mungkin aku akan mulai dari Kak Nori dulu ya, Kak Desi bentar dulu di hold. Kak Nori lagi nih, banyak banget Kak UMKM di Indonesia tuh yang kepengen ramah lingkungan loh Kak. Pengen banget yang produknya ini, ada
ada kemasan yang ramah lingkungan untuk dia. Misalnya ada yang produknya keripik, ya kan? Ada yang produknya minuman gitu. Nah, menurut Kak Nori apa yang harus mereka lakukan nih, Kak? Dan kemasan yang seperti apa yang menurut Kak Nori cocok untuk mereka? Silakan Kak Nori. Oke, kemasannya pastinya harus menjaga produknya ya. Jadi mereka tuh harus berpikir gini, makanan atau minuman itu pastinya diciptakan bukan untuk punya masa simpan yang selama-lamanya, gitu kan? Pasti ada masa simpan yang tertentu. Nah, misalnya kalau untuk industri kuliner misalnya, di kuliner itu misalnya yang punya usaha ayam geprek. Nah, itu kan ada nasi, ada sambal, ada kerupuk. Apakah di situ diharapkan misalnya sambalnya itu punya masa simpan yang lama seperti saset-saset sambal yang dijual di supermarket? Kan kayaknya enggak tuh, ya kan? Nah, berarti di situ mereka bisa memikirkan packaging apa yang kira-kira cocok ya. Nggak harus yang bisa mempertahankan masa simpan si sambal itu sampai setahun, seperti halnya saus sambal yang sasetan yang ada di supermarket gitu. Jadi UMKM itu bisa mulai berpikir untuk menjaga lingkungan tanpa mengorbankan bisnisnya tentunya. Nah, jadi desainlah packaging yang dapat melindungi produk dan menjaga masa simpannya selama itu. Selama kurun waktu yang dibutuhkan itu gitu. Oke, jadi tetap intinya kalau membuat kemasan itu bukan berarti langsung yang penting ramah lingkungan dulu, bukan di situ ya, tapi lebih tentang pertama pahami dulu produknya apa, dia butuh masa simpannya berapa, jangan sampai nanti milih kemasan yang malah merusak cita rasa dari produk itu sendiri, kualitasnya jadi menurun gitu ya Kak. Jadi disesuaikan aja produknya teman-teman dan ketersediaan kemasan di pasaran juga ya. Iya benar. Gitu. Tapi ya juga jangan menyerah untuk mencari desain kemasan yang sesuai, karena pastinya mungkin cukup susah ya. Misalnya kalau plastik, kita tinggal jalan ke pasar, terus beli tadi ya saus sambal yang untuk yang punya usaha ayam goreng, atau ayam geprek nih untuk lalapannya, untuk sambalnya, itu semua plastik semua tuh. Termasuk misalnya untuk kerupuknya, kayak gitu. Nah, itu kan kalau nyari plastik biasa gampang tuh, tinggal ke pasar kayak gitu. Nah, sekarang mungkin harus lebih searching nih, gimana ya caranya supaya bisa lebih ramah lingkungan. Iya, kemudian ada yang nanya juga mungkin sedikit ke Kak Nori, berarti intinya produk kemasannya Biopack ini bisa dikunyah, dimakan bisa ya? Oh iya, bisa dong. Mau dicoba? Iya, contoh oh iya, masih kok kameranya. Mau langsung diicipin. Nah, ini misalnya kalau biasanya tuh kami tuh salah satunya yang kita pakai itu burger, misalnya dimakan barengan. Oh my god. Oh my god. Ini teman-teman, Kak Nori pasti bertahan sampai akhir sesi dengan selamat karena tidak keracunan ya. Dan saya sendiri udah pernah ngicipin ya dari apa namanya si kopi saset dari Kak Nori dan itu nambah gurih karena ada rasa dari ininya seaweed-nya sendiri gitu. Jadi semakin yakin kalau wah ini sehat. Jadi aku ngerasa seneng gitu minum kopinya. Jadi teman-teman bisa kepoin aja nanti di Kak Nori. Thank you loh Kak udah mau nyobain langsung. Oke, sip. Nah, lanjut nih dari untuk Kak Desi ya. Mungkin Kak Desi ini banyak yang penasaran juga ya. Desainnya Kak Desi ini kan nggak sembarangan gitu loh. Maksudnya berkelas gitu ya. Jadi pertanyaannya mungkin yang pertama itu udah dipasarinnya kemana? Ada yang bertanya begitu ya, pemasarannya kemana dan bagaimana Kak Desi itu berani menyasar market yang menengah ke atas gitu ya? Karena biasanya mohon maaf lagi teman-teman UMKM kadang takut gitu ya, aku nggak punya teman Kak, mau Kak jual berapa ini, kalau tak jual mahal mana ada yang mau beli, kan ini sampah gitu loh. Jadi mungkin Kak Desi boleh tolong ceritakan area-area itu, bagaimana Kak Desi memilih market itu, bagaimana cara masarinya dan dipasarin di mana aja? Silakan. Oke. Jadi gini, kalau untuk pemasarannya, mayoritas pembeli kami tetap di Indonesia, di Jakarta, tapi kota besar. Kalau Bali belum sih, tapi Jakarta. Kalau keluar itu kita ada di Singapura dan Australia. Kemarin terakhir ada di Kanada juga dan California, tapi mayoritas tetap Singapura. Nah, untuk yang kedua tadi apa, Mbak Rusi? Iya, bagaimana kamu milih target market itu? Oke, target market. Berani Jadi gini, memutuskan harga yang cukup tinggi gitu ya? Gitu.
Jadi fungsinya kita membuat plan itu membuat target dulu. Yang pertama kita mau nembak siapa nih yang jadi marketnya kita. Kita kunci dulu tuh. Jadi kita misalkan Crash Cross, aku mau kasih pasar yang mau nembak pasar yang menengah ke atas, umurnya tuh sekitar 35 sampai 45 tahun. Kalau di luar itu boleh beli nggak? Boleh. Cuman yang kita tembak hanya itu. Terus lifestyle-nya seperti apa, tinggalnya di mana, dan lain-lain. Nah, itu menentukan apa sih? Itu menentukan strategi yang akan kita pasang untuk nembak mereka. Jadi setelah kita tahu siapa yang mau kita tembak nih untuk menjadi pembeli kita, baru kita buat strateginya. Oh, kalau umur-umur segitu tuh mereka udah melek online nih, yang kebanyakan dipakai masih Instagram. Jadi kita masuknya ke Instagram misalkan. Bahasa yang dipakai untuk menyapa mereka, terus isu yang diangkat untuk isu itu kan kadang-kadang kita punya banyak ya, ada isu, ada kelebihan juga yang kita punya. Tapi semakin kita nggak fokus, kita akan semakin tidak diingat oleh orang. Jadi kita bisa pilih 1-2 poin yang paling monumental istilahnya, dan itu yang kita push ke mereka. Terus pesan itu disampaikan, terus media-media yang kita pakai, terus basar yang kita pilih, misalkan itu semua itu kita sesuaikan sama target market kita. Nah, dengan begitu kita bisa meminimalisir ongkos yang kita keluarkan daripada hanya coba-coba. Ada basar murah di mana ya, Semarang misalkan. Tapi marketnya nggak sesuai sama kita. Meskipun angkanya lebih murah loh ya. Misalkan basar di exhibition di Semarang cuma 4-5 juta misalkan. Kalau di Jakarta itu 20 juta misal. Secara angka kan lebih murah di Semarang. Tapi bisa jadi yang di Semarang itu nggak ada yang beli, tapi di Jakarta meskipun 20 juta, tapi malah balik modal, itu bisa jadi. Jadi yang kita perhitungkan bukan soal angkanya lebih kecil dan lain-lain, tapi kita pasin dulu siapa marketnya kita. Gitu. Oke. Wow, semoga menjawab pertanyaan teman-teman ya, tentang bagaimana Kak Desi memutuskan market tersebut dan sikap dia dalam menanggapi sebuah peluang ya. Jadi memang intinya lakukanlah yang sesuai gitu ya Kak. Tadi ya kayak bagaimana menggunakan bahasa, fotonya pun. Kalau gimana tuh Kak dapat foto-foto bule nih? Mungkin ada yang penasaran juga ya. Kan banyak banget foto-fotonya kayaknya ada yang orang luar itu atau blasteran atau gimana nih Kak? Di kelas-kelas nggak ada yang pakai bule kok. Ada deh yang katalog, sorry. Iya, yang ada katalog gitu. Nah, bagaimana mungkin karena kadang UMKM ini kesulitannya adalah bagaimana foto produk gitu ya. Nah, Kak Desi ini kan banyak banget pakai model-model yang super keren-keren, gaul-gaul nih. Gimana nih, Kak? Jadi yang pertama kali yang perlu diingat sama teman-teman, foto yang keren itu nggak harus bule ya. Ya, itu yang perlu kita sadari. Kalau bule berarti keren, belum tentu. Kalau produknya nggak pas ya akan malah tambah jelek gitu. Kalau yang di Crash Cross tuh pakai 2. Yang satu produk untuk katalog, yang satu foto untuk katalog, yang satu foto untuk model. Jadi ambience-nya. Kalau yang katalog, memang kita pilih yang bule itu karena ukuran. Jadi supaya orang ngerti, oh tas ini kalau dipakai di ukuran bule yang kebanyakan lebih besar dari Indonesia pun masih cocok. Jadi orang bisa tahu proporsionalnya. Kalau yang di model yang ambience, yang bergaya-gaya gitu loh, itu malah nggak pilih yang bule kita. Pilihnya yang agak Chinese, yang agak Asia ya, agak Chinese, agak yang keriting, ada kulit hitam, terus ada yang cowok juga. Jadi kita pengen ngomong bahwa produk kami itu genderless. Bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Lu mau apa ya? Orang bilang kulit gelap, kulit terang, rambut lurus, rambut keriting. Itu bukan sebuah standar kecantikan, tapi semua orang bisa memakai gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya gitu. Wow, keren. Tapi kalau memilih memang jadi ada beberapa agen ya. Agen-agen foto model itu bisa dipilih. Kalau awalnya aku pakai teman-teman kuliah atau temennya teman gitu bisa kita mulai juga, tapi tergantung pas nggak di market. Kalau misalkan marketnya anak kuliah bisa masuk, tapi kalau marketnya menengah ke atas ya mau nggak mau waktu itu Crash Cross sempat nabung untuk ini budgetnya berapa nih untuk pakai agen model yang seperti itu. Oke sekian, ya udah kita patok sebagai target, kita nabung. Setelah kekumpul baru dipakai. Jadi ya, emang ada effort yang memang kita usahakan kalau yang ditembak menengah ke atas misalkan gitu. Tapi nggak melulu yang makin mahal makin bagus.
Oke, kembali oke. lagi ke market gitu. Iya, jadi memang ada perjuangan di situ ya. Mungkin kalau di Iya. awal-awal bolehlah pakai tetangga, teman terdekat, Iya. sahabat gitu ya. Tapi Iya. kalau udah kepengen naik kelas bisnisnya, jadi harus ada perjuangan nabung dulu untuk nyampe yang kita inginkan. Itu Harus all pesan yang out. harus all out gitu. Jangan setengah-setengah. Nah, by the way teman-teman yang pengen kenal lebih lanjut Kak Desi dan Kak Nori, simak aja di story IG-nya Femalpreneur, mereka di tag. Jadi nanti teman-teman bisa lihat akun Instagramnya mereka untuk dikepoin karena banyak banget yang ini nih terinspirasi sama Kak Nuri dan Kak Desi pengen tahu lebih lanjut tentang bisnisnya. By the way tuh gampang banget kalau cari Instagramnya Biopack tinggal aja biopack.id atau crashcross.id ya. Nah itu coba dikepoin sembari ikutan sesi ini. Nah selanjutnya nih Kak Zahra atau Kak Diba mau tanya apa nih? Mungkin kita langsung ke yang raise hand nih kali Kak. Dari tadi udah nungguin nih mereka nih Kak. Kita coba ya, boleh? Coba Kak Ade Pratiwi. Dari tadi Iya. udah raise hand nih mau nanya apa sama Mungkin Kak Desi dan bisa Kak Nuri. dibantu unmute. Ya udah, silahkan Kak Adi mau nanya apa nih? Halo. Hai, wah semangat nih. Oke, iya jadi saya tertarik banget tadi sama penjelasannya Mbak Nori, karena kebetulan konsep produk usaha saya tuh sama. Jadi kita mengusung tema ramah lingkungan. Jadi kebetulan saya punya produk yang namanya itu Kose Chili. Kita produknya itu berupa sambal. Itu ada sambal cumi dan sambal teri, dan kita itu basisnya di Bali. Oke, jadi kebetulan sama sih kayak tadi ya, passion. Jadi sebenarnya itu diawali dari passion. Saya sama partner saya, teman saya berdua, kita itu sama-sama punya passion sebagai aktivis lingkungan. Jadi kita aktif untuk kegiatan pengolahan sampah, ya, dan konservasi lingkungan laut juga. Jadi produk kami sekarang benar-benar sudah tidak menggunakan plastik lagi. Jadi untuk packagingnya itu kita menggunakan botol kaca. Oke. Sedangkan untuk pengemasannya kita menggunakan yang dari kerajinan itu loh Mbak. Wow, cool. Iya. Jadi tadi pas dengar masalah kemasan plastik dari rumput laut itu, saya jadi tertarik nih mau berpartner sama Mbak Nori. Oke. Jadi ini mau bertanya atau mau kenalan aja sama Kak Nori ini? Oh, mau kenalan Mbak. Oke, sip. Thank you Mbak Ade. Panggilannya Mbak Ade? Dede. Dede, udah atau ada yang mau disampaikan lagi? Masih ada yang mau saya tanyakan. Kebetulan kan, iya. Jadi masalah budget sama pasar. Jadi karena kemasan kita ini sudah istilahnya biaya produksinya itu meningkat. Jadi harga produk juga itu sedikit lebih meningkat. Nah, bagaimana cara kita mencari pasar yang lebih luas gitu? Oke, ini pertanyaan buat siapa nih? Harusnya buat mentor Femalpreneur sih ini. Oke, by the way, thank you banget pertanyaan Mbak Dede, dan ini memang mewakili pertanyaan-pertanyaan UMKM pada umumnya ya. Nah, apakah Mbak Desi atau Kak Nori ada yang mau coba jawab? Boleh banget nih, kegelisahan ini sering muncul dari teman-teman UMKM kita. Kalau aku pakai jar kaca, Kak, itu kan harganya per botolnya aja udah 7 ribuan. Kalau plastik kan cuma 1.000, 2.000, kan udah naik 5.000 tuh, mau dinaikin takutnya nggak laku, kayak gitu-gitu. Gimana nih? Mungkin Kak Desi atau Kak Nori mau coba? Nori silakan. Kak Nori dulu. Ada mentornya Femalpreneur, mentornya dulu Loh, jangan. Ini mungkin dari perspektif Kak Nori nih atau Kak Desi kan selama ini kan juga jualan produk ya. Produk yang harganya cukup tidak murah gitu loh untuk market bawah gitu. Gimana Kak Nori? Oke, kalau saya sebenarnya kalau kemasan kaca itu nggak ditujukan untuk satu kali pakai ya. Jadi memang mereka waktu beli pertama kali mereka nggak keberatan, tapi kalau pembelian kedua dan seterusnya mereka pasti berharapnya bisa ini kok ada feedback terus ya. Mereka pasti berharapnya tuh bisa dapat
harga yang lebih murah karena pakai kemasan yang lebih murah gitu. Nah, tergantung sih kalau menurut saya ya, ini very relatif. Apakah kalau misalnya jadi selisih kenaikan itu yang disebabkan karena penggantian kemasan itu, apakah seluruhnya akan dibebankan kepada buyer atau Mbak Dede bisa sedikit sacrifice profitnya, jadi profitnya turunin sedikit tapi nanti omsetnya lebih besar. Itu tergantung gimana nih hitung-hitungannya. Jadi balik lagi cek dulu di harga modal. Kemudian ya kalau misalnya bisa sacrifice profitnya sedikit supaya nggak seluruh kenaikan itu bebannya masuk ke customer gitu. Karena gini, kita harus ingat customer itu mungkin nggak keberatan untuk bayar untuk sesuatu yang mereka memang butuhkan. Misalnya, mereka waktu beli pertama kali mereka butuh tuh botol kacanya. Tapi beli terus-terusan, apakah pembelian kedua, ketiga itu mereka membutuhkan botol itu? Mungkin kan nggak nih. Jadi mereka ya lebih berharap harusnya lebih murah gitu. Jadi kalau mereka memang membutuhkan, pasti mereka mau bayar lebih. Tapi kalau mereka nggak membutuhkan, mereka rada keberatan untuk bayar lebih. I see. Oke, nice point. Mungkin dari Kak Desi ada yang belum tersampaikan dari apa yang disampaikan oleh Kak Nori? Ada sih, aku boleh minta tolong diulang nggak? Aku tadi sambil ngetik jawaban di kolom chat soalnya. Oke, intinya Kak Dede ini kan bisnisnya sambal, cumi ya salah satunya gitu, dan pakai jar kaca. Sehingga harga dari produknya itu jadi lebih mahal dibandingin sambal cumi yang pakai botol plastik. Itu ya pertanyaannya, gimana nih caranya supaya bisa tetap jualan dengan harga yang pas buat marketnya gitu. Ya, paham. Tricky sih. Itu maksudnya itu dialami oleh semua bisnis makanan, terutama yang dikirim-kirim ya. Soalnya kan beli harus dikirim lagi, nggak mungkin untuk tuker-tuker, dikembalikan botolnya nanti kita isi ulang gitu. Kalau yang pertama sih aku menyarankannya gini, yang pertama mesti disadarkan ke semua customer bahwa yang paling penting itu apakah kita pakai produk apa dengan material apa dan lain-lain, tapi responsibility dari masing-masing kita, baik itu produsen maupun customer. Jadi sebenarnya mau material apapun, kalau mereka punya responsibility yang baik, plastik itu kan bisa didaur ulang sebenarnya, kalau nggak dibuang, kalau nggak dijadiin sampah. Dan kaca sendiri itu sebenarnya meskipun bisa dipakai berulang-ulang kali, tapi footprint-nya juga tinggi sebenarnya. Nah, kalau menurutku bisa juga kayak kata Kak Nori tadi yang pakai botol kaca, tapi yang selanjutnya mungkin pakai bahan yang benar-benar bisa recycle dengan baik. Misalkan kamu tetap pakai plastik, tapi pakai plastik yang nggak campuran, karena dia bisa recycle sesuai dengan kodenya sendiri. Itu masih bisa. Kalau menurutku ya, ini aku ngomongin realita. Tapi beri dengan ukuran, jadi isi ulangnya ukurannya lebih besar. Kan kamu juga cuannya lebih banyak kalau beli besar. Misalkan gitu ya, itu ide dari aku. Jadi intinya Kak Desi malah menyarankan untuk pembelian selanjutnya itu lebih ke sistem refill ya. Kalau sekarang kan udah mulai ada bulk store. Di Jogja ada, di Jakarta ada, di Bali mungkin ada kan pasti. Nah, semacam itu sebenarnya, cuman kita sediakan di kemasan yang lebih besar tapi dikirim. Memang masih belum sempurna lah 100%, tapi at least kita trying to go there gitu. Oke, semoga menjawab ya Mbak Dede. Nanti kalau mengenai bagaimana cara menargetkan target market, bagaimana membuat konten untuk mereka, nanti ikut-ikut aja kelasnya Femalpreneur. Kita mengupas tentang hal seperti itu. Thank you udah aktif ya Mbak Dede. Alright, ini terima kasih. Siap, sama-sama. Ini udah jam 2:30 aja nih, padahal ini udah masih banyak banget pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tapi saya pengen mencoba nge-wrap ya. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan tuh gini. Jadi Kak Nori tadi udah bercerita tentang achievement atau prestasi yang dimiliki gitu ya. Kemudian Kak Desi juga dengan prestasi produknya dengan desain yang sangat menarik yang itu bisa jadi sangat berbeda dengan orang-orang pada umumnya kalau bikin kerajinan dari sampah gitu ya.
Jadi mungkin boleh nggak sih kasih semacam closing statement ya, sekaligus isinya adalah tentang kemana sih kalau mereka harus mengakses lomba mungkin untuk Kak Nori, atau mungkin juga bagaimana cara akses permodalan gitu ya. Karena biasanya para teman-teman ini bingung gitu ya, aku nggak punya uang gitu ya, aku mau bisnis tapi bingung karena nggak punya modal gitu. Mungkin juga boleh diceritain tentang bagaimana dulu memodali bisnisnya gitu loh. Jadi areanya di situ tentang prestasi, modal untuk bisnisnya Kak Desi dan juga Kak Nori gitu. Sekaligus closing statement ngasih semangat ke teman-teman ya. Jadi boleh panjang dikit silakan mungkin dari Kak Desi dulu. Closing statement-nya nanti dulu nih. Kalau masalah permodalan nih cukup menarik buat saya karena kita nggak ngomong soal teori, tapi kita ngomong realita kita yang masing-masing beda ya. Kondisi ekonomi kita beda. Ada yang punya langsung punya modal gede, ada yang masih sedikit, bahkan masih ide tapi modalnya belum ada, itu ada. Dan itu masuk akal sih, dan itu realita menurutku. Cuman sekarang pertanyaannya gimana kita bisa dapetin modal. Satu dari seperti yang Kak Nori cerita tadi, dari beberapa kompetisi itu teman-teman bisa ngikutin. Memang ada biasanya sih ribuan yang ikut tapi cuma 1-2 yang terpilih misalkan kayak gitu. Meskipun itu bisa berupa hibah, bisa berupa investasi dari orang lain atau pinjaman, bisa seperti itu. Itu salah satu cara. Tapi kalau misalkan teman-teman melihat kemungkinannya harus teman-teman butuh waktu yang lebih cepat dan lain-lain, ya lihat aja dari keluarga misalkan. Ada nggak yang bisa pakai sistem pinjam meminjam misalkan. Jadi ada hitam di atas putih ya, tetepan ya, nggak cuma minjem dan cerita dengan merasa kasihan supaya mereka minjem, itu udah nggak berlaku lah sekarang. Ada hitam di atas putih, kapan akan dikembalikan dan lain-lain. Atau mungkin dengan pinjaman-pinjaman yang mau pakai persentase pengembalian, misalkan minjemin terus nanti dikembalikan plus berapa persen, misalkan itu bisa juga. Atau tanpa apapun itu juga bisa juga. Atau mencari angel investor itu juga bisa. Terus kalau misalkan benar-benar nggak ada, teman-teman bisa kayak istilahnya kerja sampingan yang lain untuk kumpulin modal, tapi fokus. Mendingan kalau saya daripada modal yang langsung gede segebek gitu terus teman-teman bingung nanti mau gimana kalau benar-benar belum terolah ya manajerialnya dengan baik, mendingan sedikit tapi teman-teman bisa olah, itu akan jadi bola salju yang akan semakin besar gitu menurutku. Jadi modal itu pilihannya ada banyak, tinggal teman-teman yang sesuai sama kondisinya sekarang yang mana menurutku gitu. Kalau kata-kata closing, naik turunnya sebuah bisnis atau kesusahan-kesusahan apapun itu yang kalian takutkan itu adalah sebuah kepastian gitu. Jadi nggak perlu takut lagi ketika sudah nggak ada yang hal-hal yang paling menakutkan itu sudah nggak ditakutin, ya udah teman-teman bisa berkreasi dengan lebih maksimal. Agak kejam ya tapi kalimatnya. Jadi tenang aja. Jangan lupa kalau kita punya komunitas juga di Femalepreneur ini, misalkan teman-teman bisa saling support satu sama lain dan punya media untuk sharing atau mendapatkan masukan gitu. Yang penting jangan berhenti. Gitu. Iya. Wow, bahwa sebuah masalah dalam bisnis itu adalah kepastian. Ini menarik nih karena kadang teman-teman pebisnis itu ingatnya kalau dapat duit doang kan, ingatnya kalau dapat untung, lupa bahwa ada kepastian yang sebenarnya adalah tentang tantangan itu sendiri. Thank you banget Kak Desi, sebuah closing statement yang luar biasa. Oke, mungkin Kak Nori nih boleh diceritain tadi tentang permodalan, tentang lomba, bagaimana mendapatkan itu, dan closing statement untuk rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini. Oke, kalau dari saya, kalau misalnya masih sifatnya baru merintis ya, maksudnya projection-nya masih belum terlalu fix, sebaiknya nggak ngambil pinjaman karena itu nantinya akan kayak makin berat gitu kan, jadi beban. Tapi kalau misalnya udah fix tinggal membesarkan, mungkin itu bisa ngambil pinjaman, termasuk salah satunya misalnya kita ngambil pinjaman yang sifatnya syariah kayak gitu. Nah, tapi nggak disarankan untuk ngambil pinjaman dari rentenir karena makin menyulitkan. Nantinya mereka bukan menyelesaikan masalah kita, tapi bikin masalah yang lebih besar. Gitu. Okay. Ya. Nah, kalau ikut lomba yang sifatnya hibah, memang
ada sih, ada yang tingkat nasional, ada yang tingkat internasional. Tentunya tingkat internasional persaingannya makin ketat. Kita bukan cuma perlu menyiapkan produk kita, tapi kita juga harus menyiapkan storytelling yang sangat kuat, kemudian kemampuan bahasa segala macam. Tapi saya rasa di sini kita bisa berkolaborasi dari misalnya nih, dari kalau kita nggak pintar bikin storytelling, ya udah kita kontak female trainer mungkin bisa bantuin saya untuk bikin storytelling. Nah, nanti kira-kira value-nya apa nih buat female trainer, value-nya apa nih buat kita gitu. Jadi kita bisa rembukan seperti itu. Tentunya ini sangat bagus gitu kalau kita bisa berkolaborasi. Kemudian closing statement. Closing statement saya mungkin simpel aja deh, make a ripple. Maksudnya kalau kita nggak bisa membuat satu gerakan yang besar, setidaknya kita bisa membuat riak yang kecil yang nantinya akan berdampak menjadi gelombang yang besar untuk sebuah kegerakan, misalnya kegerakan ya kalau kegerakan lingkungan gitu kan. Nah, saya nggak bisa melakukan usaha yang sangat besar, merobohkan semua pabrik-pabrik plastik, saya tutup semuanya gitu kan misalnya, itu kan gila. Tapi setidaknya waktu saya make a small step untuk ngajuin proposal ke L'Oreal, itu adalah satu langkah kecil yang saya buat yang nggak sia-sia gitu. Alright, wow, keren banget nih. Intinya mulailah dari yang kecil gitu ya untuk memberikan pengaruh kepada yang besar. Pelan tapi pasti. Kalau teman-teman semua di sini bergerak dengan visi yang sama untuk menjaga planet kita, pasti itu bisa tercapai nih kalau memang kita saling kolaborasi, tidak untuk saling saingan satu sama lain. Gitu ya. So, gimana nih? Zahra, seru banget ya sesi Seru pada banget, siang Kak. hari ini. Dan mungkin Nambah. kita kasih power boost dulu buat kedua narasumber kita sebelum kita ada sesi kuis yang udah ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan semua. Yuk kita kasih semangat power boost buat kedua narasumber kita yang luar biasa. 1, 2, 3, whoosh. Wush. Thank you banget Kak Desi, Kak Nori. Semoga sukses bisnisnya ya. Semoga makin lancar. Semoga bisa semakin menginspirasi banyak perempuan-perempuan di luar sana. Selamat Hari Perempuan Internasional ya buat kakak berdua. Alright. Jadi sekarang kita ada sesi kuis nih Kak Desi dan Kak Nori. Jadi boleh banget simak ya keseruan kuisnya. Boleh banget dibantu Kak Maria atau Kak Emi untuk kuisnya. Yuk kita mulai. Silakan. Yuk. Ya, oke teman-teman udah siap kuis? Udah siap kuis belum? Ayo dijawab. Mungkin hadiahnya dikasih tahu dulu kali ya Kak Rosi ya? Iya, nanti ada share screen-nya. Nah teman-teman udah siap? Nih Kak Syara udah siap? Ini nggak yang kemarin kan? Karena yang kemarin udah dapat udah nggak boleh ikutan lagi. Bolehnya jadi cuma ngeriahin doang. Oke, quiz time. Oke, pada siap. Go. Nah, mungkin bisa ke next slide, Maria. Nah, untuk kuis kali ini disponsori oleh ada Paku Payung, ada Crash Cross, dan juga Female Planner. Jadi, teman-teman, nanti ada 4 hadiah untuk hari ini, untuk sesi pertama ini. Jadi, nanti akan ada 2 sesi ya. Sesi pertama ini ada 4, sesi kedua nanti ada 4. Jadi, salah satunya nanti teman-teman akan dapat pouch cantik dari Crash Cross dan juga dapat gamis dari Paku Payung Corp. Jadi, teman-teman nih dapat pouch dapat pouch dan merchandise lainnya, tidak hanya pouch doang, karena kita ada sponsor lainnya juga dari Female Planner. Nanti teman-teman berebut ya. Siap. Ayo. Aku deg-degan. Langsung rame kalau kuis ya Kak ya? Iya, langsung rame. Oke, Siap-siap tangannya. Ya mungkin Kak Diba boleh banget dihitung untuk pertanyaan yang pertama. Ya, coba 1, 2, 3. Yap, apa jawabannya? Aku hidup di air. Kira-kira apa nih? Ya, berpikir dulu. Yeay, udah terjawab. Jawabannya adalah kerang. Jadi yang pertama nih kera, A-nya dibuang, yang ini arang, A-nya juga dibuang. Jadinya kerang. Wow, great job. Siapa nih Diba yang menang kuis pertama? M.A. Hasanuddin, Esti Nurelisa. Ini satu aja, bukan yang enggak yang namanya iya. Namanya gabung tuh Kak. Oh iya, sepanjang itu. Oke. Oke, nanti akan dikontak oleh panitia ya.
Selamat buat Selamat pemenang MA pertama Hasanuddin. dapat hadiah merchandise, salah satunya adalah dari Crash Cross. Wow. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Gimana Diba? Boleh banget Siap dihitung. lagi ya semuanya ya. 1, 2, 3. Kota. Aku adalah sebuah kota nih. Cepet banget nih. Langsung, oke, langsung terjawab Kak Kakak Regita. Regita Kristi. Iya, Madiun. Madiun. Jadi ini mandi ya, N-nya dibuang, kemudian sabun, sapnya Sapnya dibuang. hilang. Oke, Selamat Kak. Siapa selamat tadi itu? mendapatkan Kak merchandise. Regita Kristi. Seru ya. Iya, tolong tolong dicatat ya Kak Diba, nanti kita hubungi mereka ya. Iya. Oke, buat kuis yang ketiga nih, masih ada 2 lagi, berarti hadiah yang tersisa adalah gamis. Jadi tingkat kesulitannya sedikit lebih besar, jadi teman-teman siap-siap. Oke, siap ya? Yuk silakan, 3, 2, 2,5. Nyebelin ya, 1. Dadah. Makanan yang sering ditemui di pinggir jalan. Yeay, sudah terjawab. Martabak. Dari Kak Shani Andika nih yang paling pertama nih. Iya, coba aku cek juga, pastiin. Yes, Shani Andika. Ini saya nggak tahu ini laki-laki atau perempuan. Karena Andika biasanya kan laki-laki, tapi ada Kak Shani. Shani nih. Nanti mungkin gamisnya bisa, kalau laki-laki, gamisnya bisa untuk orang terkasih ya. Oke, nah kenapa bisa martabak? Karena itu mata, R-nya di tengah ya, jadi Marta. Oke. Lanjut yang terakhir, ini sedikit seru. Semoga teman-teman bisa ngejawab pertanyaan yang terakhir ya. Silakan Kak Diba. 1, 2, 3. Yes. Nah, matematika nih. Nih. Hitung dulu. Kok bisa 16? Ayo. Yeay, benar jawabannya dari RM Ayu. 5 jawabannya. Selamat, berarti pinter matematika. Oke, selamat dapat gamis ya. Kayaknya Ayu ini harusnya perempuan. Selamat kepada para pemenang. Jangan berkecil hati bagi yang belum memenangkan kuis pada siang hari ini, karena akan ada sesi yang kedua. Dimulai di jam 3 sore ya. Jadi teman-teman stay aja di Zoom ini. Kenapa ini penting ya untuk diikuti sesi kedua? Karena ada narasumber yang akan membahas tentang permodalan dan investasi. Nanti ada dari mana aja ya? Kak Emi boleh dikasih bocoran? Iya, jadi siang ini akan seru banget Kak Rosi, karena kita ada 3 pembicara yang hebat ya, yang akan bicara tentang, jadi kalau teman-teman tuh pengen tahu gimana sih cara dapat modal atau bahkan cara mendapatkan investasi, ini harus ikut di sesi ini. Ada Almira Hadade dari Amarta, kemudian ada Benedikta Atika dari Angin, kemudian ada Fleming Hardianto dari BRI. Nah, mereka bertiga akan share di sini, berkolaborasi dan berbicara tentang kebutuhan UMKM dari segi permodalan dan investasi. Wow, ini cukup menarik karena ini pertama kalinya ngundang mereka juga ya di Femalpreneur ya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Mohon tetap di sini, nanti jam 3 tepat kita akan mulai. So, I want to thanks to everyone yang hari ini udah hadir sampai akhir, sampai sesi kuis nungguin ya. Nanti sesi kedua akan ada lagi. Dan aku juga nggak mau lupa untuk bilang makasih buat Kak Desi dan Kak Nori. Thank you banget untuk inspirasinya. Ya, sangat menginspirasi rekan-rekan dalam berbisnis, tidak hanya memberikan dampak secara finansial kepada orang sekitar, tapi juga kepada alam kita harus kita jaga. Diba, ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih Kak Desi dan Kak Nori. Bagus banget bisa menambah ilmu ya. Aku juga mikir-mikir nih, di rumah kan nggak ngapa-ngapain, mau buka usaha apa nih kira-kira. Oke, thank you banget Diba, udah nemenin aku jadi moderator pada siang hari ini. Sampai jumpa teman-teman di sesi berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Bye-bye. Oke, terima kasih Kak Rosi.